on the right too. And that's your insurance company telling you this. Halo teman-teman semuanya, Putra Banjar ya. Jadi hari ini saya baru selesai ngopi tadi teman-teman dari sana. Lagi berjalan sebentar dulu di sekitar downtown di sini ya. Kita melihat dulu bagaimana suasananya di sini. Saya tunjukkan kepada teman-teman. Nah, bisa dilihat ya parkiran di sini ya. Parkiran di sini tertata rapi seperti ini. Nah, di sini ada bayar parkir seperti ini ya. Ini biasanya bayar parkir yang seperti ini juga di sini sampai pukul 6 sore ya. Jadi pukul 6 pagi sampai 6 sore ini baru on. Kalau sekarang sudah mati ya. Bisa lihat ya timingnya sudah mati. Oh, ini ada orang wanita ataupun perempuan sedang membaca buku ya. Ada nggak keterangannya dibuat? Nah, jadi walaupun seperti ini downtown ya, parkirannya tertata rapi ya. Parkir seperti ini, parkir di sana, supaya tidak menghambat ya traffic, tidak menghambat traffic. Nah, bisa dilihat ini ada Orpheum Theater, sudah tutup ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, nanti saya akan menceritakan kepada teman-teman dulu bagaimana kira-kira judulnya sesuai topik ya. Judulnya mungkin tentang ketika kecelakaan di Amerika, maka apa yang harus kita lakukan ya. Ketika terjadi kecelakaan, misalkan kecelakaan di mobil, kan gitu kan, terjadi kecelakaan, apa yang harus dilakukan. Nanti saya akan memberikan beberapa hal-hal yang penting kita lakukan ketika terjadi kecelakaan ya. Karena mengingat terjadi kecelakaan juga yang saya alami sekitar beberapa bulan yang lalu ya, tepatnya di bulan 3 kemarin ya. Jadi nanti saya akan menceritakan bagaimana kejadiannya dan juga apa-apa saja hal yang harus kita lakukan di sini ketika terjadi kecelakaan ya. Oke. Nah, bisa dilihat dulu sambil saya tunjukkan suasananya ya di sini. Nah, di sini ada parkirannya Holiday Inn guest parking. Jadi ini kebetulan di sini ada hotel Holiday Inn. Jadi parkirannya di sini vehicle only. Oke. Sepi ya. Nah, nanti juga saya akan membawa teman-teman juga ke tempat ataupun ke kejadian di mana saya kemarin kecelakaan ya. Jadi kurang lebih 1 km ke arah sana nanti. Mungkin kita akan naik mobil ke sana. Jadi ini saya hanya jalan sebentar dulu sekitar sini, saya tunjukkan kepada teman-teman ya. Yang pertama teman-teman, kalau misalkan kita terjadi kecelakaan di sini ya, bahkan dimanapun sebenarnya, khususnya di Amerika ini ya, kalau terjadi kecelakaan mobil, misalkan kita tabrakan atau ditabrak orang, atau misalkan kita menabrak orang, maka yang pertama itu adalah berhenti ya. Berhenti artinya kita harus berhenti di situ, artinya jangan kabur dulu, jangan kabur karena itu merupakan ilegal teman-teman ya. Jadi intinya yang pertama adalah kita harus berhenti, jangan kabur, jangan melarikan diri, ya kan? Sekecil ataupun sebesar apapun kejadiannya, maka jangan kabur gitu. Oke? Yang pertama itu adalah yang harus dilakukan, karena kalau misalkan kita kabur, itu dikatakan ilegal, bahkan terjadi juga kejadian lebih parah. Karena di mana-mana bisa dilihat CCTV ya, bahkan juga orang lain juga bisa melihat plat nomor kita, bisa juga nanti kita dilaporkan, maka itu akan terjadi, merupakan salah satu kejadian yang sangat ilegal ya, fatal juga akibatnya ya. Oke. Nah, ini di sini ada hotel Holiday Inn seperti ini, Holiday Inn ya.
parkirannya. Ada juga tadi parkiran di dalam ya. Oke, ini apa ini? Ada plat mobil juga tertulis no problem. Ada 3P, dikit, ada piece ya, selak bak. Oke. Kita jalan lagi menuju ke arah sana. Ada Harley Boy. Ada orang naik sepeda, ada motor Harley seperti ini. Mereka menikmati summer. Oke. Kita jalan kaki. Ada cewek ini menyeberang ini. Halo. Nah, di sini juga tertera ya. Ada di sini tulisan seperti ini, speed limit 20. Jadi di sini kita berkendara harus mengikuti yang namanya speed limit ya. Tidak boleh lebih dari 20, bahkan lebih parah misalkan 30 enggak ya. Kalau misalkan lebih-lebih sedikit bisa ya, misalkan 25 ke bawah, atau misalkan juga paling lambat juga 15 bisa ya. Ini speed limitnya 20 mile per hour gitu, 20 mile per jam. Jadi nggak boleh melebihi ataupun lebih parah melebihi dari kecepatan itu gitu ya, untuk daerah sini. Jadi mereka ini teman-teman semuanya pakai speed limit ya ketika kita berkendara, makanya harus lebih taat kepada peraturan-peraturan ya. Ini ada juga Take Me Away, Paul Remier, Take Me Away. Ada patung seperti ini. Kita lihat ada apa ini di depan kita. Sepertinya orang-orang pada menikmati musim summernya di sini dengan menikmati downtown ya. Kita lihat, kita say hi dulu. Halo, hi. Enjoy. Yes. Wow. What's your YouTube channel? Thank you. Alright. Ini Wells Fargo, ini adalah bank ya. What's your YouTube channel? Langsung gitu ya. Memang kalau sudah nampak GoPro itu, yang di pikiran mereka adalah YouTube channel ya. Nah, jadi itu tadi yang pertama ya. Kita lanjut lagi ya yang kedua. Yang kedua teman-teman, ketika kita terjadi kecelakaan adalah, maka yang kedua kita harus yang namanya menelepon polisi ya. Telepon polisi ataupun call 911 di sini ya. Itu mereka pasti akan cepat datang ke lokasi kejadian. Apalagi misalkan terjadi di sekitar kita itu bisa dikatakan injury ya. Injury artinya apa namanya, sakit parah ya, ataupun kecelakaan parah. Bagian tubuh misalkan ada yang terluka misalkan gitu ya, ada yang meninggal, maka yang dibutuhkan adalah emergency ya. Maka yang dibutuhkan adalah kita harus panggil 911, mungkin dibutuhkan adalah ambulan gitu. Bahkan penumpang-penumpang kita ataupun diri kita misalkan terjadi parah, terluka, atau bahkan penumpang yang lain juga, maka yang pertama itu adalah kita, yang kedua adalah kita harus menelepon yang namanya 911 ataupun polisi ya, supaya cepat datang bantuan, kira-kira gitu. Nah, supaya cepat datang bantuannya. Nah, di sini juga suasananya ya, downtown kota kecil, bisa dilihat di sini. Apa ini? Clutter Law Firm. Ini ada bank Wells Fargo sudah tutup ya jam segini ya, jam tengah 8. Jam 5 tadi sudah tutup ini. Wow, itu ada Eagle ya. Nah, di sini beda lagi ya. Tadi di sana speed limit 20. Di sini speed limitnya sudah 15. Makin ke pusat kotanya tentunya makin lambat ya. Kendaraan harus makin lambat. Tidak boleh asal gas. Ya. Oke, nah, yang berikutnya kita lanjut teman-teman. Yang ketiga adalah ketika terjadi kecelakaan,
Maka ketika tadi kita mengetahui diri kita dalam keadaan sehat-sehat semua, tidak ada misalkan yang perlu emergency call, kalaupun misalkan ada, ketika kita masih mampu, kita boleh mengambil yang namanya gambar ya, gambar ataupun video tentang kejadian tersebut ya, tentang kejadian tersebut. Jadi kita ambil gambar-gambar ataupun foto dengan kamera handphone kita, bagaimana kejadiannya ya, dari semua sisi-sisinya gitu. Kita ambil dari sudutnya ya, supaya apa? Supaya nanti ini juga perlu ketika melaporkan, ketika kita ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak asuransi ya, asuransi. Siapa nanti yang salah juga, siapa yang dapat tiket, nanti polisinya akan menentukan ya. Makanya kita perlu juga untuk memiliki data-datanya dalam hal gambarnya, videonya, kejadiannya di mana gitu ya. Sehingga itu pentingnya kita harus ngambil gambar-gambarnya ataupun foto ataupun video. Nah, sama seperti ini, enak banget di sini duduk santai ya. Ini ada restoran bar seperti ini. Wow. Di sana juga ada restoran atau bar. Kita jalan dulu menuju ke sana ya. Time to die. Nah, ada juga di sini yang lagi ambil foto video. Wow, cantik boy. Mereka sengaja ambil foto seperti itu ya. Nah, jadi di jam segini parkiran mobil di sini tetap rapi juga ya. Nah, jadi yang berikutnya juga nanti yang terakhir adalah kita harus change information, artinya kita harus bertukar informasi ya, saling tukar informasi dengan pengendara yang lain yang terlibat dalam kecelakaan ini ya. Misalkan kita tabrakan, terjadi 2 mobil, 3 mobil, jadi kita harus bertukar informasi. Kita harus terima yang namanya nomor teleponnya, namanya, terus kita lihat juga nanti plate numbernya, terus juga nanti kita minta yang namanya asuransinya apa ya, insurance-nya gitu. Jadi ini sangat penting, nanti bisa kita tulis dalam selembar kertas gitu ya, sehingga nanti bisa kita bertukar informasi. Walaupun misalkan kita tidak komunikasi dengan dia langsung, nanti pihak asuransi juga akan meminta ini ya. Dengan terjadi kecelakaan, dengan siapa kita kecelakaan, namanya siapa, terus plate numbernya gitu, jam berapa, nanti semuanya nanti secara detail akan dibutuhkan oleh pihak asuransi ketika kita melaporkan terjadi kecelakaan yang kita alami kepada pihak asuransi ya. Jadi itu makanya pentingnya di sini asuransi juga teman-teman ya. Jadi kalau di sini di Amerika ini kita harus wajib memiliki asuransi, karena itu nanti akan membantu kita ketika terjadi kecelakaan ya. Jadi syarat yang paling utama ketika kita berkendara, memiliki kendaraan di Amerika adalah, pertama kita harus punya yang namanya SIM dulu ya. SIM berarti kita harus dapatkan di DMV nanti, Department of Motor Vehicle. Nanti akan ada ujian-ujiannya, testingnya ya kan, testingnya secara tertulis, terus juga secara langsung testingnya mengemudi di samping oleh officernya ya, di sampingnya nanti ada officernya. Kita mengadakan ujian, terus kita akan dapat SIM ketika kita sudah lulus gitu. Dapat SIM yang harus dimiliki juga ketika kita memiliki kendaraan di Amerika adalah kita harus punya yang namanya registration ya. Registration artinya mobil kita ini harus terdaftar di DMV. Kalau di Indonesia namanya STNK kalian ya, STNK hampir sama lah itu ya. Jadi nanti kita bayar pajak mobilnya seperti itu ya. Terus nanti ada juga BK-nya juga dikeluarkan oleh dari DMV-nya. Ya seperti STNK lah ya, ada BK-nya, nama kita, alamat kita di situ gitu. Nomornya juga nomor kendaraan ya, nomor mesinnya gitu. Terus juga nanti yang ketiga adalah insurance ya, insurance. Jadi 3 hal penting asuransi ya gitu. Jadi 3 hal ini sangat penting kita miliki ketika punya kendaraan dan mengemudi di Amerika. Nah gitu ya, ketiga ini. Oke. Nah jadi nanti saya akan bawa teman-teman untuk singgah sebentar di lokasi kejadian yang saya pernah alami kecelakaan ya, sekitar bulan 3 kemarin. Sekarang sudah bulan 8 ya, berarti 5 bulan yang lalu ya.
Jadi bagaimana kejadiannya saya akan menunjukkan nanti persimpangannya sehingga terjadi kecelakaan. Makanya teman-teman juga mungkin penting ini ketika nanti berkendara di sini, intinya adalah harus mematuhi yang namanya peraturan. Karena teman-teman, kalau kita tidak mematuhi peraturan maka yang terjadi adalah kecelakaan gitu. Jadi kecelakaan itu terjadi kadang kesalahan dari kita, kesalahan orang lain gitu. Yang kemarin itu adalah kesalahan saya, ya. Karena saya tidak berhenti di stop sign, ada sign untuk berhenti tapi saya tidak berhenti. Mungkin saya lagi baru bangun, ngantuk atau gimana. Jadi ketika saya melewati persimpangan itu, mobil yang lain dari jalan besar seperti ini menabrak saya. Walaupun dia yang menabrak saya, tapi karena saya tidak berhenti di stop sign, itu adalah kesalahan saya, kata polisinya gitu. Sehingga saya kemarin mendapatkan tiket, mendapatkan denda. Jadi harus saya bayar sekitar $150 kalau nggak salah kemarin, ya, tiketnya. Jadi di sini setiap terjadi kesalahan, yang salah itu akan mendapatkan tiket, ya. Oke, jadi mobil tadi diparkir di sana di depan warkopnya, ya. Warung kopinya juga sudah mau tutup ini, ya, karena tutupnya jam 9, sekarang sudah jam 8, mungkin mereka sudah beres-beres. Sekarang kita, wow, kedengaran nggak teman-teman? Itu gereja Katolik yang ada di Danton ini. Pukul 8 malam lonceng berbunyi, ya. Tepat 8.00 ini sekarang. Jadi sekarang saatnya kita pergi dulu ke lokasi. Oke, ciao. Oke, jadi kita sudah nampak, ya teman-teman, di lokasi kejadian kemarin terjadinya kecelakaan. Itu ada di sana, ya. Nggak tahu kenapa saya sedikit deg-degan, ya. Deg-degan dengan kejadian kemarin. Saya sedikit merasa sedih. Kejadiannya pas pula jam segini, sekitar jam 8, begituan, jam 8 malam. Dan suasana atau bahkan suhunya juga pada musim dingin, seperti dingin banget, ya. Terjadi kecelakaan, saya sangat sedih. Sekarang juga saya merasa sedih juga kenapa terjadi begitu cepat kejadiannya, ya kan. Bahkan juga nggak terkatakan lagi. Tapi ya itu sudah berlalu, ya, jadi pelajaran lah itu teman-teman, ya. Sekarang kita akan coba dulu keluar. Oke, jadi kita parkirkan dulu di sini sebentar. Kejadiannya seperti itu terjadi di sini, pas di sini. Di persimpangan, ya. Ini adalah persimpangan. Jadi mobil datang dari sini seperti ini. Mobil datang dari sini. Jadi ini adalah persimpangannya. Saya masih ingat betul jamnya juga kurang lebih jam 7.30 atau jam 8 seperti ini, ya. Jadi saya berasal dari ataupun datangnya dari sana, ya. Dari bawah sana ke sini. Jadi mobil saya datang dari sana, ya, dari sana seperti ini, pelan-pelan. Nah, teman-teman, di sini ada stop sign seperti ini, ya, stop sign berhenti seperti ini. Tapi yang saya ingat adalah bahwa saya tidak berhenti. Saya tidak berhenti. Jadi saya seperti ini, jalan mobilnya seperti ini, saya langsung jalan ke depan. Harusnya kan berhenti minimal 3 second seperti itu, ya. Rupanya pada saat kejadian ada mobil dari sana. Ibu-ibu berkendara dari sini. Ketika saya tidak berhenti, langsung menabrak mobil saya seperti ini. Tuar gitu. Di persimpangan ini, ya. Lalu mobil ibu itu berhenti di tengah-tengah seperti ini, ya. Berhenti di tengah-tengah. Lalu mobil saya bisa melewati dari sini, lewat. Dan akhirnya, ya. Mobil saya berhenti di sini. Saya masih ingat kejadiannya. Mobil saya berhenti di sini, teman-teman. Ketika datang dari sana, ya. Ditabrak di persimpangan seperti ini, mobil saya berhenti di sini. Dan berhenti total, ya. Berasap sedikit, mobilnya di sebelah belakang itu udah bengkok, nggak bisa lagi berjalan, ya. Dan mobil ibu itu berhenti di sini, di tengah-tengah. Syukurnya di sini tidak terlalu ramai, ya, tidak terlalu ramai seperti persimpangan seperti ini. Jadi bisa dikatakan persimpangan bukan persimpangan utama, ya. Jadi mobil dari sana tidak terlalu banyak lalu lalang di sini, ya. Sehingga ketika mobil kami berhenti kemarin tidak membuat kemacetan, ya. Tidak membuat kemacetan. Jadi polisi langsung datang
langsung berkomunikasi lah dengan kedua belah pihak ya tentang kejadian ini. Nah, gitu. Jadi disinilah kira-kira kemarin kejadiannya teman-teman, di persimpangan seperti ini ya. Makanya kalau di persimpangan seperti ini teman-teman, kita harus lebih hati-hati, ekstra hati-hati. Khususnya di sini ada seperti stop sign seperti ini ya, stop. Kita harus berhenti. Bisa lihat mobil ini ya, berhenti dia. Nah, tengok kiri kanan, maka baru berjalan gitu. Kemarin saya mungkin lagi linglung atau gimana, baru bangun, kosong pikiran. Saya berjalan sebenarnya, berjalan tidak berhenti di sana. Jadi saya berjalan memang pelan karena ini kan downtown ya, kota kecil, berjalan pelan. Tapi mobil yang dari sana tidak peduli, tidak peduli karena dia kan berjalan dengan lurus gitu, tidak ada stop sign. Jadi akhirnya apa? Ketika saya melewati persimpangan seperti ini, mobil dari sana dan dia menabrak mobil saya di sisi kanan, tuar begitu kan, sehingga terjadi kecelakaan seperti itu. Saya berhenti di sini, mobil saya berputar 180 derajat seperti ini teman-teman, berputar. Harusnya kan mobilnya kan mengarah ke sana ya, jadi kepalanya jadi mengarah ke sini gitu, karena ditabrak ya, ditabrak di sisi sebelah kanan gitu. Dan mobil si wanita tersebut, ibu-ibu tersebut berhenti di sini di tengah-tengah dan hancur mobilnya di bagian depannya gitu ya. Bisa dilihat videonya, ada juga videonya saya tampilkan itu teman-teman ya. Makanya ini sebagai pelajaran lah kepada kita semuanya juga yang berkendaraan dimanapun, baik di Amerika maupun di Indonesia, baik dimanapun teman-teman, harus lebih hati-hati lah ya, harus lebih menaati peraturan. Jadi saya akui memang itu kesalahan saya. Jadi hal yang sangat kecil sebenarnya, tidak berhenti di stop sign, tapi berakibat sangat fatal gitu, berakibat sangat fatal teman-teman. Bisa dibayangkan ya, gara-gara nggak berhenti saja di situ, sehingga mobil yang dari sana menabrak saya, tuar. Dan rupanya mobil itu parah banget, parah banget. Syukurnya ya, bisa dikatakan syukur Leni, puji Tuhan, saya tidak terjadi, artinya tidak terluka teman-teman. Bahkan juga driver yang lain juga tidak terluka, hanya mobilnya aja hancur. Mobil dia pun hancur total, tidak bisa diperbaiki lagi. Mobil saya juga yang masih baru saya beli 3 bulan sebelumnya, masih 3 bulan loh ya, itu mereknya Honda CR-V 2024 Sport ya, hancur total gitu, total loss lah itu dikatakan, karena pihak asuransi bilang mobil itu sudah sulit diperbaiki ya, karena bagian-bagiannya sudah kena. Jadi lebih mahal katanya untuk memperbaiki mobil ini dibandingkan harga mobilnya sendiri gitu. Jadi dikatakan itu total loss gitu, total loss. Jadi pihak asuransi langsung menggantikan harga mobil itu gitu, menggantikan seharga mobil itu diberikan kepada saya, sehingga saya bisa juga membayar semua cicilan-cicilan saya kepada bank gitu, kepada bank untuk membeli mobil kemarin gitu ya. Itulah kalau dikatakan total loss di sini. Jadi pihak asuransi akan menggantikan seharga mobil yang kita beli ya, nah, gitu. Nah, mobil seperti ini ya, sekitar seginilah kencangnya di sini, mungkin 20-25 mile per hour di sini ya, ke sana. Tapi kok bisa hancur banget gitu, tuar begitu ya. Bisa dilihat videonya juga saya tampilkan di sini. Nah, gitu. Jadi begitulah kira-kira videonya teman-teman. Saatnya sudah jam 8 ini ya, saatnya saya ingin pulang dulu. Jam 8 malam, kebetulan tadi saya off, habis ngopi tadi. Saya bikin video apa ya, konten apa ya, kira-kira gitu kan. Makanya saya buat dulu video tentang bagaimana kecelakaan di Amerika, apa yang harus kita lakukan gitu ya. Jadi ringkasannya tadi, yang pertama adalah jangan kabur ketika kita terjadi kecelakaan ya kan. Yang kedua adalah telepon polisi. Tentunya kita periksa dulu diri kita apakah ada terluka, periksa juga penumpang kita apakah ada terluka atau enggak. Terus kalau terluka langsung telepon polisi, telepon 911 gitu, supaya ada pertolongan darurat ya, misalkan ambulan, emergency segala macam ya, kalau misalkan terluka. Tapi kalau sehat-sehatnya ya tentu juga panggil telepon polisi ya, supaya bisa untuk menangani kejadian ini, kira-kira gitu ya. Terus juga yang ketiga tadi adalah kita ambil foto ataupun video kalau memungkinkan, foto ataupun video. Ini kebetulan lewat polisinya ya, di sini kebetulan lewat polisinya. Nah gitu. Terus yang berikutnya juga adalah bertukar informasi gitu. Oke lah teman-teman semuanya,
sampai di sini dulu videonya. Polisinya berhenti pula di sana ya, jadi saya takut. Sudah trauma nengok polisi ya. Oke, jangan lupa subscribe teman-teman semuanya. Ciao, ciao, ciao. Thank you semua. Horas. Salam sehat selalu. Utamakan keselamatan. Salam.